Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pembelajaran online. Saya harapkan anak-anak dalam keadaan sehat semua. Materi yang kita pelajari hari ini adalah materi bilangan bulat. Di sini Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran agar kalian semua atau siswa bisa menggunakan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk mengenal suhu minus, suhu plus, atau dalam termometer suhu di bawah 0 derajat dengan di atas 0 derajat. Jadi penggunaan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi bilangan bulat ini sangat-sangat berguna. Yang pertama, kita harus memahami tentang pengertian bilangan bulat. Saya yakin di SD kali lalu ketika kalian di kelas 6, materi yang pertama dalam matematika adalah tentang bilangan bulat. Dan ini adalah materi yang pertama juga untuk kelas 7 di SMP. Sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Lambang atau notasi untuk bilangan bulat dilambangkan dengan huruf besar B. Dengan demikian bilangan bulat itu bisa digabungkan dengan lambang B tadi, maka anggotanya adalah titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat dapat dinyatakan dengan garis bilangan vertikal atau tegak dan garis bilangan mendatar atau horizontal seperti pada gambar berikut. Jadi silakan kita lihat yang vertikal yang di sebelah kiri itu di atas 0 bernilai positif, lambang positif tidak biasa ditulis. Sedangkan di bawah 0 bernilai negatif. Jadi lengkap negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kemudian untuk garis bilangan horizontal di sebelah kanan 0 bernilai positif dan di sebelah kiri 0 bernilai negatif. Jadi garis bilangan itu bisa digambar vertikal, bisa juga horizontal. Kita lanjut. Dalam penggunaan sehari-hari kita juga mengenal tentang bilangan bulat pada termometer. Termometer itu kalian pasti tahu. Termometer adalah pengukur suhu yang biasa digunakan di rumah sakit atau di rumah juga mungkin ada yang menyiapkan termometer untuk mengukur suhu badan. Ketika suhunya di bawah 0 derajat, maka bernilai negatif, di atas 0 derajat bernilai positif. Jadi untuk gambar termometer sendiri, saya yakin kamu sudah tahu seperti yang ada di dalam gambar ini. Jadi ini adalah salah satu gambar termometer. Suhu yang ada pada termometer ini adalah suhu 5 derajat di atas 0. Berarti bisa ditulis positif 5. Selanjutnya untuk contoh soal tentang bilangan bulat ini. Yang pertama, misalkan suhu manakah yang lebih tinggi? Di sini kita membandingkan apakah min 8 derajat atau min 5 derajat. Ini kita bisa selesaikan dengan garis bilangan vertikal, bisa juga garis bilangan horizontal. Dalam garis bilangan vertikal, min 5 derajat terletak di atas min 8 derajat. Maka suhu yang lebih tinggi adalah min 5 derajat. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, sisipkan tanda lebih besar atau lebih kecil di antara pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. Misalnya A, 4 dan min 5. Yang kedua atau B, min 15 dan min 7. Untuk A, antara 4 dengan min 5, yang jelas 4 lebih besar daripada min 5. Karena pada garis bilangan mendatar, 4 terletak di sebelah kanan daripada min 5. Maka 4 lebih besar min 5. Yang kedua atau B, pada garis bilangan mendatar juga min 15 terletak di sebelah kiri min 7. Maka min 15 lebih kecil dari min 7. Untuk contoh yang lain ada di dalam buku Erlangga yang kamu punya.
Silakan nanti kau pelajari contoh-contoh yang ada. Ini hanya Ibu berikan contoh hanya 2 saja. Contoh yang lebih banyak itu ada dalam buku, baik itu buku SD maupun buku SMP. Yang berikut, yang kedua, kita akan mempelajari tentang operasi pada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kali ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Penjumlahan 2 bilangan bulat dapat dilakukan atau ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan. Coba perhatikan contoh berikut. Contoh 1, misalnya penjumlahan min 2 tambah 5. Min 2 itu berada di sebelah kiri 0. Star selalu mulai dari 0. Kalau min 2 berarti 2 satuan ke kiri. Silakan perhatikan garis bilangan ada dari 0, 2 satuan ke kiri. Kemudian berhenti di min 2. Dari min 2, di situ soalnya tambah 5, berarti tambah 5 satuan ke kanan. Maka berakhir atau berhenti di 3. Dengan demikian, penjumlahan min 2 tambah 5 sama dengan 3. Contoh yang kedua, penjumlahan 7 tambah min 3. 7 itu positif, maka dari 0, 7 satuan ke kanan. Jadi berhenti di angka 7. Dari angka 7, di situ dia katakan tambah min 3. Maka min 3 dari 7 bergeser 3 satuan ke kiri karena min 3. Maka dia berakhir pada angka 4. Dengan demikian 7 tambah min 3 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, dua-duanya bilangan negatif. Min 4 tambah min 3. Min 4 artinya dari 0, 4 satuan ke kiri. Tambah min 3. Dari min 4 itu dilanjutkan lagi dengan 3 satuan ke kiri, maka berakhir di min 7. Dengan demikian, min 4 tambah min 3 hasilnya adalah min 7. Itu penjelasannya. Kemudian yang berikut, sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Silakan Anda pelajari. Ada sifat komutatif, adalah sifat pertukaran tempat. Misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan itu hanya beda pada letak kurung. A tambah B di dalam kurung ditambah dengan C, hasilnya sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Sifat tertutup. Sifat tertutup artinya penjumlahan 2 bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Yang berikut, 0 merupakan unsur identitas atau unsur netral pada penjumlahan. Artinya bilangan bulat apa saja atau berapa saja ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dengan invers atau lawan menghasilkan 0 sebagai unsur identitas. Misalnya A tambah min A, maka sama dengan min A tambah A yang hasilnya 0. Yang berikut untuk pengurangan pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Pengurangan suatu bilangan bulat sama artinya dengan menambahkan dengan lawan pengurangnya. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A kurang B sama dengan A tambah min B. Contoh, 3 kurang 8 sama dengan min 5. 7 kurang dalam kurung min 3 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. 3 min 8 kurang min 2 sama dengan min 8 tambah 2 sama dengan min 6. Ini juga bisa menggunakan garis bilangan. Silakan
Yang cara langsung bisa juga dengan menggunakan garis bilangan. Kita perhatikan salah satu dengan garis bilangan, contoh 4 itu, yaitu 4 kurang 6. 4 kurang 6, 4 itu positif, berarti start dari 0 ke kanan 4 satuan. Kemudian kurang 6, dari 4 itu 6 satuan ke kiri, maka berakhir pada atau berhenti pada min 2. Dengan demikian 4 kurang 6 sama dengan min 2. Untuk sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat, yang pertama berlaku sifat tertutup. Sifat tertutup artinya pengurangan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Kemudian pada bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif. Jadi itu untuk sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat. Di dalam buku yang kalian pegang semua sudah ada. Saya harapkan untuk belajar materi yang lebih banyak lagi ada pada buku yang kalian pegang. Kemudian selanjutnya untuk kali ini materinya sudah, kita hanya belajar tentang pengurangan penjumlahan dengan pengertian daripada bilangan bulat. Selanjutnya ada tugas yang perlu engkau kerjakan dan dikirim ke website sekolah, yaitu kerjakan soal latihan 1 halaman 6, nomor 4, 5, dan 7. Yang kedua, kerjakan soal latihan 3 halaman 12, nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Sampai jumpa.